Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan saya. Hari ini ditemani oleh Ibu Nursiah SPD. Assalamualaikum Bu Nursiah. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu sehat ya Bu ya. Seperti yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu Bu, kalau saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu. Nah, sebelum kita ada tujuan dari supervisi akademik nanti. Ini adalah untuk membantu rekan guru dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri dalam pembelajaran. Pada supervisi akademik nanti kita akan melalui 3 tahapan ya. Yang pertama itu ada tahap pra-observasi, kemudian ada tahap observasi, dan ada juga tahap pasca observasi. Nah, ini merupakan tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Adapun tujuan dari kita melakukan pra-observasi ini Bu, ini untuk melihat bagaimana persiapan Ibu nanti untuk melakukan supervisi di kelas, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nursiah. Apakah Ibu sudah siap Bu? Insya Allah saya sudah siap. Nah, di sini Ibu sebagai guru kelas, ya. Jadi nanti waktu saya melakukan supervisi, Ibu akan mengajarkan mapel apa Bu? Yang baik, mapel yang saya ajarkan nanti yaitu mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan materi apa Bu? Untuk materi yang akan saya ajarkan yaitu ide pokok ataupun gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Baik, berarti nanti Ibu akan mengajarkan mapel bahasa Indonesia dengan materi ide pokok ataupun gagasan pokok. Baik Bu. Dari pembelajaran Ibu nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, di sini ada 3 tujuan yang akan saya capai. Yang pertama, melalui membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks paragraf. Yang kedua, melalui penjelasan dari guru dan diskusi, siswa dapat menentukan ide pokok ataupun gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, melalui membaca dan diskusi, siswa dapat menyampaikan kembali tentang isi teks suatu paragraf. Baik, berarti di sini Ibu memiliki 3 tujuan dalam pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama itu melalui membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi paragraf dengan baik. Kemudian melalui penjelasan dari guru dan diskusi, siswa dapat menentukan ide pokok atau gagasan pokok tiap paragraf dengan benar. Yang selanjutnya melalui membaca dan diskusi, siswa dapat menyampaikan kembali secara tertulis isi teks paragraf begitu ya. Kira-kira nih Bu, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin saya nilai pada waktu Ibu observasi nanti itu yang mana? Ya baik, area pengembangan yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, saya ingin mengembangkan keaktifan siswa dalam berdiskusi. Kemudian dalam keterampilan, saya akan mengembangkan yaitu bagaimana cara siswa menyampaikan atau berkolaborasi, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Baik, berarti nanti Ibu ingin saya menilai pengembangan tentang pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya. Jadi Ibu dari tujuan dan pengembangan itu nanti, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Baik, strategi yang sudah saya siapkan yaitu di sini saya yang pertama LPP, kemudian LKPD, tanya jawab, diskusi dan presentasi. Baik, Ibu nanti akan melakukan diskusi, siswa akan melakukan diskusi. Kira-kira Bu, menurut bisa Ibu memprediksikan apakah akan ada kendala nanti di dalam presentasi yang dilakukan oleh siswa? Kalau hambatan itu pasti ada ya, apalagi kita berbaur dengan siswa. Kendala terkecil misalnya dalam satu tim kelompok ada siswa yang tidak mau bekerja sama. Nah itu kendalanya yang saya hadapi. Berarti nanti pasti akan ada kendala karena kita berbaur dengan siswa begitu ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Cara yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengajak siswa dan membimbing siswa sekaligus menjelaskan kepada siswa
bahwasanya untuk meraih kesepakatan atau hasil yang maksimal kita harus saling bekerja sama, karena kerjasama sangat ditentukan ataupun diutamakan dalam sebuah tim atau kelompok. Ya, satu lagi, kira-kira nanti kita akan melakukan observasi itu pada hari apa? Insya Allah untuk observasi yang di Selasa bisa. Selasa ya. Baik Bu, ini rencana Ibu, persiapan Ibu untuk melakukan observasi sangat bagus baik ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di hari yang sudah kita tentukan, yaitu hari Selasa. Saya rasa untuk pra-observasi ini sudah cukup sampai di sini. Sampai berjumpa kembali Bu di hari Selasa Bu ya. Saya akan melakukan observasi kepada Ibu secara Selasa. Saya rasa untuk pra-observasi ini sudah cukup sampai di sini. Sampai berjumpa kembali Bu di hari Selasa Bu ya. Saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di observasi Bu ya. Baik Bu. Sekarang saya pamit Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, ceria, dan semangat. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Iya, Musira. Silakan Musira. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Nasira. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Siapa? Asraf ya. Kenapa Asraf tidak hadir hari ini? Ya, kita doakan semoga Asraf cepat sembuh dan cepat mengikuti pembelajaran lagi ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu ide pokok atau gagasan. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya siapa? Iya, Nasira. Ide pokok adalah gagasan pokok. Oke, ada yang lagi yang mau Alfi? Iya, ide pokok adalah pikiran utama. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, baik, kita ambil kesimpulan. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, jadi ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Baik anak-anak, tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama, melalui membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kita bentuk kelompok. Ya, kelompok sudah kita bentuk seperti yang kita kemarin ya, seperti yang kita bentuk kemarin. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang
ide pokok yaitu tentang wacana berkemah. Nah, nanti kalian lihat, kemudian kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian mana ide pokok dalam wacana tersebut, dalam cerita tentang berkemah ini. Paham ya? Paham? Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan RK, kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian mana ide pokoknya dalam paragraf ini. Lihat. Silakan yuk, ambil bukunya. Ambil bukunya kalian cari. Ini kertasnya di sini. Nah, ini di sini kalian kerjakan. Ya, bekerja ya, silakan. Ya, menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Paragraf tentang apa? Cerita apa? Berkemah. Ya, silakan. Ayo dimulai dari sekarang. Waktunya sudah ditentukan. Ayo silakan bekerja. Cari. Lihat ini seperti buat anak dikasih. Ide pokok dalam seberapa paragraf? Coba dihitung ada berapa paragraf? Iya, 4 paragraf. Berarti ide pokok dari keseluruhan paragraf tersebut. Sudah mengerti? Berapa? Dalam paragraf ada 4. Jadi kalian tentukan keempat paragraf ini kalian jadikan satu ide pokok. Dasar pokoknya harus di kertas itu. Tapi silakan. Mana yang yang satu mencari terus, yang lain menuliskannya. Ya, silakan cari. Belum. Kalau sudah selesai kita presentasikan ke depan ya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 ya kan? Itu hasilnya nih. Nanti aja ini aja. Ini pokok dulu dari sebesar apa yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut. Kita akan mempresentasikannya ke depan. Ayo, kelompok mana duluan yang ingin mempresentasikannya? Ayo, silakan. Kelompok mana duluan? Iya, kelompok 2. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama yaitu kegiatan berkemah dilaksanakan oleh kelas 6 SD Macu.
Paragraf yang kedua, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berkemah. Paragraf yang ketiga, mereka berkumpul di lapangan untuk mengadakan acara api unggun. Dan paragraf yang keempat, kegiatan berkemah benar-benar menjadi sebuah kenangan yang sulit dilupakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, ada lagi. Ada bukan satu dua tiga baru kenian bah. Kah, siap soalnya. Ya, silakan. Oke, boleh. Siap. Oke, 1 2 3. Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami paragraf 1, kegiatan berkemah dilaksanakan oleh kelas 6 SD Mandiri Kita untuk melatih kemandirian para siswa. Paragraf kedua, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan pada sore hari. Kegiatan itu baru selesai dengan tuntas. 3. Setelah makan malam bersama, mereka berkumpul di tengah lapangan. Ada yang bermain drama, menyanyi, menari, dan sebagainya. Paragraf 4. Keesokan harinya mereka mengadakan jelajah juga peristiwa yang dapat mengocok perut. Ya, sudah selesai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mengatakan hasil kerja kelompok kami. Ya, Menurut kami di kelompok paragraf pertama, ya mana? satu kegiatan Yang lagi 1. Paragraf pertama ada kegiatan berkemah, Pak. Silakan. berkemah dilaksanakan untuk melatih kemandirian para siswa. Ya, kemudian 2. Semua bahan makanan yang dibawa para siswa berasal dari sumbangan orang tua. ya. 3. 3. Setelah makan dan minum, mereka berkumpul di lapangan. Ya. Kegiatan berkemah sangat menyenangkan. Ya. Demikian hasil kerja kelompok. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kalian sudah mempresentasikannya ke depan. Jadi kalian sudah paham apa itu ide pokok dalam sebuah paragraf. Apa? Ide pokok adalah apa tadi? Gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, baik. Untuk melatih ataupun untuk melihat semua kelompok sudah mempresentasikannya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian atau menguji pemahaman kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang tentang ide pokok yang kita pelajari hari ini. Ada yang tahu? Ya, sampai di mana? Ya, silakan Nadia. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Iya, ide pokok adalah sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu juga bisa disebut juga dengan gagasan pokok utama atau pikiran pokok utama. Nah, itulah ide pokok ataupun gagasan utama dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana kelompok 1? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana? Ya, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena kita bekerja kelompok. Apalagi nih?
Ada lagi yang mau menambahkan? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama tadi kelompok 1 sudah menyebutkan menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan. Kelompok lain? Ayo, kelompok mana lagi? Ada lagi? Seru. Kenapa seru? Karena bisa mengerjakan sama-sama. Iya, karena bisa mengerjakan sama-sama. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, ada lagi? Ibu dengar ada di sini ada? Kenapa, Alfi? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena bisa bekerja sama, yaitu bersemangat ya. Ya, baik anak-anak. Kalau kita mengerjakan secara bersama-sama, otomatis semua akan terlaksanakan, semua akan gembira, ya kan? Ya, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Padai sampai di sini. Sebelum kita beranjak pulang, terlebih dahulu untuk mencari keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Silakan, Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohamad SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Herawati SPD. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Kemudian saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Nursia SPD. Beliau merupakan guru kelas 6 SD Negeri 11 Parkia. Apa kabar Ibu Nursia? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan pra observasi, kemudian kita melakukan observasi, dan ini merupakan tahap terakhir kita akan melakukan pasca observasi. Nah, pada pasca observasi ini Bu, kita akan berbincang-bincang sedikit ya. Kita relate aja ya. Jadi di sini saya akan mengajukan nanti beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap Bu? Siap. Alhamdulillah siap ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Baik, perasaan saya senang dan juga bahagia karena pembelajarannya berjalan dengan lancar dan juga siswa antusias dalam belajar. Nah, berarti Ibu merasa senang ya karena siswanya aktif dan juga antusias dalam pembelajaran ya. Baik Bu, boleh nggak Ibu ceritakan sedikit tentang, ceritakan kembali tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan saat pembelajaran? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya fokuskan yaitu ada dua Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Sedangkan untuk keterampilannya Bu, saya ingin mengembangkan keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Oke, baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu ada dua kan? Iya. Yang pertama pengetahuan dan kemudian keterampilan. Oke. Nah Bu, kegiatan saat Ibu melakukan pembelajaran, proses yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira sudah sesuai atau belum? Kalau menurut saya insya Allah sudah sesuai yang direncanakan. Berarti sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya. Baik, apakah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu adakah hambatan ataupun tantangan yang
lebih-lebih kita bergaul dengan anak-anak. Nah, untuk hambatannya itu saya lihat siswa masih kurang aktif dalam mengikuti belajar Bu. Itu Bu. Berarti hambatan itu masih ada siswa yang kurang aktif ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif Bu? Mungkin karena metode yang saya berikan kemarin ataupun alat peraga yang saya gunakan itu masih kurang sesuai Bu, ataupun tidak menyenangkan bagi siswa. Mungkin itu Bu kendalanya. Berarti dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu masih kurang media ya. Iya. Media yang Ibu gunakan itu masih kurang. Mungkin ke depannya Ibu apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran kelas itu menjadi aktif? Mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan belajar. Baik, jadi harapan Ibu untuk pembelajaran ke depan, apa harapan Ibu untuk pembelajaran ke Untuk depan? harapan saya ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, juga lebih menarik bagi siswa, agar siswa aktif lagi dalam mengikuti pelajaran. Nah, baik Bu, berarti Ibu nanti akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk Iya. siswa ya. Iya. Kira-kira nih Ibu, kapan rencana Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Dalam waktu dekat ini Bu, rencana yang akan saya lakukan itu menciptakan pembelajaran yang nyaman dan juga lebih aktif lagi. Oke Bu, saya tunggu Bu ya perubahannya Bu Insya ya. Allah, insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Ibu lakukan pengembangan ini ya. Baik Bu, mungkin ini yang saya pertanyakan sama Ibu. Kemudian di sini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Herawati. Jadi sekarang saya ingin meminta masukan atau saran dari Ibu. Boleh? Mantap sekali coaching yang Bu bisa lakukan hari ini dengan usia dan pengembangan area pengembangan Ibu usia yang menjadi usia ingin kembangkan juga sudah mantap sekali. Usia boleh dapat kembangkan ilmu yang sudah usia dapatkan hari ini agar kemudian saya juga bisa memberikan ilmu yang mendapat kepada rekan-rekan sejawat dan lain-lain. Ya, terima kasih Ibu Hera dan terima kasih juga kepada Ibu Musia yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di sini. Hanya sekian percakapan pasca observasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.